Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Persib Bandung lolos fase grup A CL2. Persib Bandung meraih kemenangan 2-1 atas Manila Tiger FC. Kemenangan ini membawa Maung Bandung lolos ke fase grup AFC Champions League 2. Persib menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Kiper Manila Tiger Michael Asong melakukan gol bunuh diri pada menit ke-38. Manila Tiger menyamakan kedudukan pada menit ke-66. Modujov lolos dari perhatian lini belakang Persib dan menjebol gawang Teja Pakualam. William Barros mengembalikan keunggulan Persib menjadi 2-1 di menit ke-73. Ia menuntaskan umpan silang Beckham Putra untuk membawa Persib memimpin 2-1. Skor tersebut atau skor keunggulan Persib bertahan hingga pertandingan usai. Mantap Persib, semoga berprestasi di Asia sehingga peringkat Liga Indonesia bisa makin naik. Pekan kedua Super League, Persib away ke kandang Persijap. Super League 2025-2026 akan segera memasuki pekan kedua. Banyak pertarungan menarik yang bakal tersaji. Salah satunya adalah Persib Bandung versus Persijap Jepara. Klub berjuluk Maung Bandung akan dijamu Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara pada Senin 18 Agustus 2025. Bagi kedua tim, laga ini sangat penting untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Persib sendiri saat ini ada di peringkat keempat dengan torehan 3 poin setelah kemenangan 2-0 atas Semen Padang. Sebaliknya, Persijap yang merupakan tim promosi musim ini menempati posisi 11. Mereka baru mengoleksi 1 poin berkat 1-1 saat dijamu PSM Makassar pekan lalu. Hasil ini jadi bekal positif bagi kedua tim. Persib punya kepercayaan diri tinggi karena bisa menang di laga perdana, sedangkan Persijap bisa mencuri poin di kandang PSM. Bruno Tobarao, pemain asing tambahan Persija. Wartawan Brazil, Menino Harakio membocorkan bahwa satu pemain asing yang bakal membela Persija adalah Bruno Tobarao. Klub pemilik Kaisar FC disebutkan sudah sepakat untuk melepas sang striker ke Persija Jakarta. Tobarao telah mengucapkan selamat tinggal kepada skuad dan melanjutkan karir sepak bola ke Indonesia secara permanen, sebut wartawan asal Brazil tersebut. Bruno Tobarao adalah pemain sepak bola asal Brazil yang dikenal karena kemampuan bermain di berbagai posisi, termasuk sayap kanan, bek kanan, dan gelandang serang. Sepanjang karir profesionalnya, ia telah tampil dalam 264 pertandingan dengan catatan 14 gol dan 13 assist, serta memiliki pengalaman bermain di Serie A Brazil dan Copa Libertadores bersama klub Red Bull Bragantino. Persija coret Ryo Matsumura dari daftar pemain asing. Nama Ryo Matsumura tak ada dalam skuad Persija Jakarta di laman resmi I-League. Ketiadaan pemain asal Jepang itu menjadi tanda tanya bahwa dirinya didaftarkan atau tidak didaftarkan oleh Macan Kemayoran untuk Super League 2025-2026. Persija Jakarta telah memulai petualangan di BRI Super League dengan manis. Mereka sukses mengejar tamunya dari Banten Persita Tangerang dengan 4 gol tanpa balas di Jakarta International Stadium. Dalam laga itu, Persija Jakarta sudah memainkan nyaris seluruh pemain asingnya. Hanya 3 pemain yang tak bermain, yakni Thales Lira, Gustavo Almeida, dan Ryo Matsumura. Nama pertama tak dimainkan tapi duduk di bangku cadangan, sementara Gustavo dan Ryo memang absen karena mengalami cedera. Nama Ryo Matsumura tak ada dalam daftar skuad Persija yang tertera di laman resmi operator kompetisi I-League. Padahal Gustavo yang juga tengah cedera masih ada dalam skuad. Sejauh ini tak ada keterangan resmi dari Persija Jakarta, baik manajemen maupun tim pelatih. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar, tapi berdasarkan keterangan tim dokter Persija Jakarta, Ryo Matsumura memang harus menepi selama 4-6 bulan ke depan karena cedera. Marcelino Ferdinand pulang ke Persebaya, bonek nantikan aksinya. Pintu pulang bagi Marcelino Ferdinand ke Persebaya Surabaya tampaknya semakin terbuka lebar. Sang pemain yang kini berkarir di Liga Inggris bersama Oxford United mendapat sinyal positif dari manajemen Green Force. Presiden Persebaya Surabaya Asrul Ananda secara terbuka membahas peluang kembalinya gelandang muda berbakat tersebut. Hal itu disampaikan dalam podcast di lantai 2 kanal YouTube Suara Surabaya Media. Namun ia juga menegaskan pintu peluang
ke Persebaya selalu terbuka bagi Marcelino. Terlebih jika sang pemain sudah berjuang namun belum bisa menembus level tertinggi di Eropa. Hasil menegaskan saat Marcelino pergi ke luar negeri, statusnya masih sebagai pemain Persebaya Surabaya. Klub bahkan memberikan izin penuh ketimbang harus melihatnya bermain di klub Indonesia lain. Bagi sebagian bonek, kepulangan Marcelino akan menjadi dorongan besar bagi kekuatan tim. Di Persebaya aja daripada gak dapat menit bermain di tim Eropa, ujar salah satu pendukung Persebaya Surabaya. Persiapan terakhir Arema FC sebelum lawan PSIM. Pada pertandingan sebelumnya, Singoedan sukses melumat PSPS Biak dengan skor 4-1. Kemenangan itu membawa angin segar bagi Arema FC sebagai modal untuk menghadapi PSIM Yogyakarta. Namun PSIM Yogyakarta juga bukan tim yang mudah ditaklukkan. Datang sebagai tim promosi dari Liga 2 musim ini, anak asuh Van Gastel sukses mencuri perhatian publik di laga perdananya kemarin dengan mengalahkan Persebaya. Arema FC melakukan latihan terakhir pada Rabu 13 Agustus di Stadion Gajayana Malang sebelum terbang ke Yogyakarta. Sebagai tim tamu, Arema FC akan melawan PSM Yogyakarta pada Sabtu 16 Agustus di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta dan kick off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Paulinho move on dari hujatan jadi MVP Arema FC. Striker asal Brazil Dalberto Luan jadi pemain pertama mencetak hat-trick musim ini di BRI Super League. Namun hal itu ternyata tak cukup membuatnya terpilih jadi pemain terbaik dalam pertandingan tersebut, melainkan rekannya Paulinho Marcelin yang jadi pemain terbaik laga itu. Paulinho punya kontribusi besar dengan 2 asisnya pada babak kedua. Paulinho mengaku senang merasakan debut manis di pekan pertama Super League. Akan tetapi dia merasa rekan-rekannya juga punya peran penting dalam kemenangan tersebut. Sekedar mengingatkan, Paulinho sempat jadi sorotan saat pramusim di Piala Presiden. Dia menerima banyak kritikan pedas ketika membuat pemain Oxford United sekaligus pemain timnas Indonesia Ole Romeni cedera serius. Brajamusti tolak Aremania ke Jogja. Stadion Sultan Agung Bantul DIY akan menjadi venue pertandingan kandang pertama PSM Yogyakarta di BRI Super League 2025-2026. Tim Laskar Mataram dijadwalkan menjamu Arema FC di SSA pada Sabtu 16 Agustus mendatang. Dari segi pemenuhan persyaratan, kata Wendy selaku manajer PSIM, SSA lebih siap untuk menggelar pertandingan dibandingkan Stadion Maguwarjo Sleman yang oleh manajemen PSIM sebelumnya diupayakan sebagai home base selama berlaga di Super League musim ini. Sementara itu, komunitas supporter PSIM atau kerap disapa Brajamusti menolak kehadiran Aremanya di Yogyakarta untuk mendukung Arema FC. Bukan tanpa alasan, Brajamusti menilai Arema sebagai klub nirempati setelah tragedi Kanjuruhan dan tidak ingin ada kehadiran supporter Aremania demi ketertiban. Selain itu, regulasi dari PSSI tidak memperbolehkan supporter tim tamu untuk away demi mendukung tim kesayangannya di BRI Super League.